Sistem pengendalian manajemen atau SPM adalah rangkaian kegiatan dilakukan terus-menerus untuk mengarahkan dan mengatur seluruh aktivitas organisasi agar tujuan bisa tercapai. SPM bukan sistem yang berdiri sendiri, tapi bagian penting dari seluruh sistem manajemen. Manfaat SPM adalah meningkatkan peluang tercapainya tujuan organisasi. SPM juga membantu pengambilan keputusan dan memotivasi karyawan agar bekerja sesuai arah yang telah ditentukan. Semakin ketat sistem pengendalian, semakin besar jaminan bahwa karyawan akan bertindak demi kepentingan organisasi. Keberhasilannya tergantung pada kejelasan tujuan, ukuran kinerja, dan pemberian insentif. Agar SPM lebih efektif, peran manusia sangat penting, terutama manajemen yang menetapkan tujuan, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya sistem. Semua pegawai juga mempunyai peran penting agar sistem berjalan dengan baik. Ketatnya sistem pengendalian manajemen didasarkan oleh 3. Yang pertama, ketatnya pengendalian hasil. Kedua, ketatnya pengendalian tindakan. Ketiga, ketatnya pengendalian personal. Ketatnya pengendalian hasil. A. Definisi hasil yang diinginkan. Agar pengendalian hasil dikatakan ketat, beberapa hal harus terpenuhi. Pertama, ukuran harus sesuai dengan tujuan organisasi yang sebenarnya. Kedua, target kinerja harus jelas dan spesifik. Ketiga, hasil yang diharapkan harus dikomunikasikan dengan baik dan dipahami oleh karyawan. Keempat, jika hanya pengadaan hasil digunakan, maka pengukuran kinerjanya harus lengkap tanpa bagian yang terlewat. Dengan begitu, pengadaan bisa benar-benar mengarahkan perilaku karyawan sesuai tujuan organisasi. B. Kesesuaian. Kesesuaian dalam pengadaan hasil yang ketat berarti ukuran tertentu yang digunakan harus benar-benar mencerminkan tujuan utama organisasi. Jika tidak sesuai, maka kontrol yang ketat bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang dari tujuan organisasi. Misalnya, sebuah rumah sakit menetapkan ukuran kinerja hanya berdasarkan jumlah pasien yang dilayani per hari. Tujuannya ingin efisien, tapi jika tidak memperhatikan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien, maka dokter bisa menjadi tergesa-gesa dalam menangani pasien agar memenuhi target jumlah yang justru membahayakan kesehatan pasien. C. Spesifikasi. Dalam konteks pengendalian hasil yang ketat, spesifikasi berperan sebagai pedoman yang menjelaskan bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan agar hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi. Spesifikasi membantu memastikan bahwa semua proses kerja dijalankan secara konsisten dan sesuai standar sehingga hasil akhir dapat dikendalikan secara lebih efektif. Semakin detail dan jelas spesifikasinya yang ditetapkan, maka semakin besar kemungkinan hasil yang dicapai dan sesuai dengan target yang diinginkan. Misalnya, dalam industri makanan cepat saji, spesifikasi bisa berupa goreng ayam pada suhu 180 derajat selama 15 menit. Jika karyawan mengikuti spesifikasi ini, maka hasil ayam yang digoreng akan seragam, berkualitas, dan sesuai standar perusahaan. D. Komunikasi dan internalisasi. Komunikasi berarti manajemen harus menyampaikan secara jelas apa target atau hasil yang diharapkan. Internalisasi berarti karyawan tidak hanya tahu, tapi juga menerima dan menanamkan tujuan itu dalam sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Tanpa komunikasi yang baik, karyawan bisa salah arah. Dan tanpa internalisasi, mereka mungkin bekerja hanya karena kewajiban, bukan karena merasa bagian dari tujuan besar. Kelengkapan. Kelengkapan berarti bahwa semua aspek penting dari kinerja yang ingin dicapai organisasi harus terukur dan masuk dalam sistem pengendalian hasil. Jika hanya sebagai aspek yang diukur, maka bisa terjadi ketidakseimbangan atau penyimpangan dalam pencapaian tujuan. F. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian sejauh mana hasil kerja seseorang atau unit kerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam pengendalian hasil yang ketat, pengukuran kerja harus akurat, relevan, dan objektif. Agar pengendalian hasil efektif, apa yang diukur harus benar mencerminkan tujuan organisasi. Pengukuran yang salah, tidak jelas, atau tidak konsisten bisa membuat karyawan salah arah dalam bekerja. Jika sebuah perusahaan ingin meningkatkan pelayanan pelanggan, maka pengukuran kinerja yang digunakan bisa berupa waktu transponder terhadap keluhan,
Tingkat kepuasan pelanggan. Jumlah keluhan yang terselesaikan. Jika hanya mengukur jumlah pelanggan yang dilayani tanpa memperhatikan keputusan, maka karyawan bisa terburu-buru dan mengabaikan kualitas pelayanan. G. Insentif. Insentif adalah penghargaan atau hadiah yang diberikan untuk mendorong karyawan agar mencapai hasil yang diinginkan. Dalam pengambilan hasil yang ketat, insentif berfungsi sebagai motivator untuk mendorong karyawan agar bekerja lebih keras dan sesuai dengan tujuan organisasi. Insentif yang tepat dapat meningkatkan kinerja karyawan, sementara insentif yang tidak sesuai atau tidak jelas justru bisa menurunkan motivasi. Misalnya, di sebuah perusahaan, karyawan yang mencapai target penjualan dapat menerima bonus atau komisi. Insentif ini memberikan dorongan agar karyawan bekerja lebih keras dan fokus pada pencapaian target. Namun jika hanya penjualan yang dihargai tanpa memperhatikan kualitas layanan karyawan, mungkin akan mengabaikan aspek lain yang juga penting, seperti kepuasan pelanggan. 2. Ketatnya pengendalian tindakan. Secara keseluruhan, sistem pengendalian tindakan harus dianggap ketat hanya jika besar kemungkinan bagi karyawan untuk terus-menerus terlibat dalam semua tindakan yang penting untuk keberhasilan operasi dan tidak akan terlibat dengan tindakan yang merugikan. A. Pembatas perilaku. Pembatasan perilaku dalam ketatnya pengendalian tindakan adalah upaya untuk mengendalikan atau membatasi tindakan individu agar tetap sesuai dengan aturan, prosedur, atau kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan standar organisasi. B. Kajian pratindakan. Kajian pratindakan dalam ketatnya pengendalian tindakan adalah tahap awal untuk menganalisis situasi sebelum menerapkan pengendalian yang ketat. Tujuannya adalah agar pengendalian yang dilakukan benar-benar menyasar akar masalah dan bisa mencegah penyimpangan secara efektif. Misalnya, di sebuah perusahaan ditemukan adanya karyawan yang sering terlambat menginput data keuangan. Sebelum menerapkan sanksi atau sistem pengawasan ketat, manajemen melakukan kajian pratindakan dengan mengkaji penyebabnya. Hasilnya, ternyata keterlambatan terjadi dikarenakan sistem komputer sering error dan tidak ada pelatihan penggunaan aplikasi baru. Dari hasil kajian ini, perusahaan memutuskan untuk memperbaiki sistem dan memberikan pelatihan sebelum menerapkan aturan ketat terkait disiplin input data. Dengan kajian pratindakan, tindakan pengendalian bisa lebih tepat sasaran dan adil. C. Akuntabilitas tindakan. Akuntabilitas tindakan adalah tanggung jawab seseorang atau pihak terhadap setiap tindakan yang diambil, baik dari segi pelaksanaan maupun hasilnya, yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan jujur kepada pihak terkait. Dalam konteks organisasi atau lembaga, akuntabilitas ini memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan aturan, etika, dan tujuan bersama. D. Definisi tindakan. Untuk mencapai pengendalian akuntabilitas tindakan yang ketat, definisi tindakan harus sesuai, spesifik, dikomunikasikan dengan baik dan lengkap. Kesesuaian berarti bahwa pelaksanaan tindakan yang ditetapkan dalam sistem pengendalian akan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi yang sebenarnya. Pada setiap perbuatan atau aktivitas yang dilakukan di bawah pengawasan dan kontrol yang ketat untuk memastikan bahwa setiap tindakan tersebut sesuai dengan aturan, prosedur, atau kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan atau pelanggaran, serta memastikan hasil yang diinginkan tercapai secara efektif. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, tindakan karyawan yang berkaitan dengan penggunaan aset perusahaan seperti kendaraan atau perangkat komputer diawasi ketat dengan prosedur seperti pencatatan setiap penggunaan, pengecekan berkala, dan laporan yang harus diserahkan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan atau kerugian yang terjadi akibat tindakan yang tidak terkontrol. E. Pelacakan tindakan. Pengendalian dalam sistem akuntabilitas tindakan dapat diperketat dengan meningkatkan efektivitas pelacakan tindakan. Artinya, jika karyawan tahu bahwa setiap tindakan mereka akan diawasi dan diperiksa dengan cepat, mereka akan lebih berhati-hati dan cenderung mengikuti aturan. Sebaliknya,
Jika mereka merasa tidak ada yang mengawasi dan kecil kemungkinan mereka tertangkap, mereka mungkin lebih cenderung untuk melanggar aturan. Jadi, sistem pengawasan yang ketat dan tepat waktu dapat mendorong karyawan untuk bertindak lebih akuntabel. F. Penguatan tindakan. Pengendalian dapat diperketat dengan memberikan imbalan yang menarik atau hukuman yang tegas kepada karyawan berdasarkan tindakan mereka. Imbalan biasanya diberikan untuk mendorong perilaku positif, sementara hukuman diberikan ketika karyawan melanggar peraturan. Hal ini membuat karyawan itu lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas, karena mereka tahu ada konsekuensi yang jelas. Misalnya, jika seorang karyawan itu mencapai target penjualan, dia bisa mendapatkan bonus atau imbalan. Sebaliknya, jika karyawan terlambat datang bekerja secara berulang kali, mereka itu bisa dikenakan sanksi seperti pemotongan gaji ataupun peringatan sebagai hukuman. Sistem ini mendorong karyawan untuk mengikuti aturan dan bekerja lebih baik. 3. Sistem pengendalian personel atau kultural. Pada beberapa situasi, pengendalian yang mengandalkan aspek personel atau kultural dapat dianggap ketat. Dalam organisasi sosial atau sukarela, pengendalian personel lebih berfokus pada motivasi internal, di mana anggota merasa puas hanya dengan melakukan hal-hal baik. Misalnya, dalam organisasi non-profit atau relawan itu seringkali bekerja keras karena mereka merasa terikat pada tujuan sosial dan tidak memerlukan pengawasan ketat untuk melakukan tugas mereka. Di sisi lain, pengendalian personel atau kultural juga dapat ditemukan dalam perusahaan yang berorientasi pada laba. Beberapa perusahaan menggabungkan berbagai bentuk pengendalian, baik pengendalian personel maupun sistem kontrol lainnya, untuk menciptakan pengendalian yang lebih ketat. Dalam beberapa perusahaan besar, budaya organisasi bisa lebih lemah, terutama jika karyawan datang dari latar belakang yang sangat berbeda, misalnya karyawan internasional. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang efektif atau penguatan budaya yang kurang. Misalnya organisasi sosial atau volunteer di sebuah lembaga sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan anak-anak kurang mampu. Para relawan merasa termotivasi dan berkomitmen tinggi untuk mengajar tanpa perlu pengawasan ketat, karena mereka percaya pada tujuan mulia organisasi tersebut. Atau perusahaan bisnis. Di perusahaan besar seperti perusahaan teknologi internasional, meskipun memiliki kebijakan perusahaan yang jelas, budaya organisasi itu bisa saja kurang kuat karena perbedaan budaya antara karyawan dari berbagai negara dan latar belakang, serta kurangnya pelatihan dan penanaman nilai perusahaan yang mendalam. Dengan demikian, pengendalian kultural sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi yang kuat dan keterlibatan pribadi karyawan yang bisa mempengaruhi seberapa ketat pengendalian yang ditetapkan.